Oke, jadi di sini aku mau jelasin cara menggunakan aplikasi dari aplikasi yang sudah kami buat. Jadi tujuan dari aplikasi ini sendiri itu adalah untuk mempermudah proses booking atau pemesanan sebuah tempat olahraga. Ya, yang pertama-tama seperti biasa, user perlu melakukan register terlebih dahulu jika tidak mempunyai akun. Kemudian mengklik tombol sign up. Nah, di sini tuh user bisa langsung melakukan login setelah dengan menggunakan informasi yang sudah diinputkan pada register tadi, atau jika misalkan tadi pada meregister tuh user ternyata sudah memiliki akun terlebih dahulu, maka user bisa langsung mengklik tombol login dan langsung mengisikan data-data untuk melakukan login. Setelah melakukan login, maka user akan diarahkan ke menu utama atau home lah. Nah, di sini tuh ada beberapa informasi. Yang pertama tuh di atas ini ada informasi balance atau jumlah saldo yang dimiliki oleh pengguna. Kemudian ada field untuk melakukan search atau pencarian berdasarkan kata kunci. Kemudian ada kategori. Di sini user ini bisa memilih untuk melakukan pencarian berdasarkan kategori. Di sini ada beberapa macam kategori, ada football, basketball, baseball, dan boxing. Nah, kemudian yang terakhir adalah fitur trending. Trending ini adalah tempat-tempat olahraga yang diurutkan berdasarkan review-review dari user yang lain. Nah, di sini tuh kami menggunakan beberapa contoh, ada Goal Futsal, Merdeka Futsal, Citraland Swimming Pool, Marine Sport Center, seperti itu. Kemudian, menu yang kedua itu ada menu history. Jadi di menu history ini adalah untuk menyimpan riwayat pemesanan yang sudah dilakukan oleh pengguna. Di dalam menu history ini terbagi menjadi dua, itu ada bagiannya on progress atau sedang dalam tahap eh, pemesanan atau user ini sedang menggunakannya seperti itu. Nah, jika diklik, ini user bisa melihat, maksudnya informasi detail tentang pemesanan yang sedang dilakukan seperti itu. Yang kedua itu adalah menu finish. Finish itu artinya adalah pemesanan yang sudah selesai digunakan oleh pengguna seperti itu. Nah, hampir sama seperti on progress tadi, user juga bisa melakukan klik pada menu ini untuk melihat informasi detail tentang pemesanan yang sudah selesai dilakukan. Menu yang ketiga itu adalah balance. Balance ini pada intinya adalah menu yang berfungsi untuk menampilkan informasi detail tentang saldo yang saldo yang dimiliki oleh pengguna. Nah, seperti yang sudah saya katakan, di halaman pertama ini bakal ditunjukin saldo yang dimiliki pengguna itu berapa. Di sini tertulis 10.825.000. Nah, kemudian fungsi dari balance ini sendiri itu juga untuk menyimpan segala macam aktivitas yang berkaitan dengan saldo dari pengguna, seperti transfer, top up, dan lain-lain. Untuk melihat semua detail semua aktivitasnya atau riwayat aktivitasnya, user bisa mengklik tombol See All Activities ini, maka akan terlihat, misalkan pada bulan April itu ternyata melakukan transfer, dan melakukan top up, dan lain-lain. Dan pada bulan November 2020 itu melakukan top up kembali seperti itu. Nah, jika ingin melihat informasi detail, misalkan tentang transfernya, user bisa mengklik pada tombol transfer seperti ini, maka akan terlihat informasi detail tentang transfer yang dilakukan oleh pengguna seperti ini. Nah, yang menu yang terakhir itu adalah profile. Menu profile ini sendiri adalah seperti biasa, itu adalah menu yang berfungsi untuk menampilkan informasi-informasi tentang pengguna, mulai dari nama, email, nomor telepon, atau misalkan user ingin melakukan reset password, mengubah bahasa, ataupun membaca tentang kebijakan privacy yang ada di aplikasi ini, seperti itu. Di sini user juga bisa melakukan logout dengan cara mengklik tombol logout. Nah, karena kita sudah melakukan logout, maka kita perlu melakukan login kembali. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan pemesanan melalui aplikasi ini. Jadi, seperti yang sudah saya jabarkan sebelumnya, ini di sini user bisa melakukan pencarian berdasarkan menggunakan tiga cara. Yang pertama ada menggunakan kata kunci seperti ini. Nah, jika kata kunci kemudian mengklik salah satu tempat, misalkan Merdeka Futsal, maka user akan diarahkan kepada halaman detail tempat Merdeka Futsal seperti ini. Cara yang kedua adalah user bisa menggunakan pencarian berdasarkan kategori, maka juga akan muncul berkaitan dengan football kan pasti ada futsal seperti itu. User bisa mengklik, maka akan masuk ke halaman detail dari tempat mereka futsal, atau cara yang ketiga yang paling mudah adalah user bisa melakukan scroll. Nah, di menu trending ini kan sudah ada Merdeka Futsal ya. Jika user mengklik Merdeka Futsal, maka user akan langsung diarahkan ke halaman detail seperti itu. Nah, setelah user membaca informasi tentang tempat ini, user bisa melakukan pemesanan dengan melakukan klik pada tombol bukit. Di sini user akan dihadapkan pada sebuah kalender. Nah, kalender ini tuh berfungsi untuk menyimpan data-data seperti
pada tanggal berapa user ingin melakukan pemesanan, pada jam berapa, berapa jam yang diinginkan oleh user, serta berapa orang yang ingin melakukan pemesanan, seperti itu. Di sini kami akan mengumpamakan bahwa user ingin melakukan pemesanan pada tanggal 17 Juli 2021. Kemudian, user ingin melakukan pemesanan untuk jam 10. Nah, pada setelah jam 10, user ingin menentukan berapa jam dia ingin melakukan pemesanan, maka user bisa melakukan klik pada tombol pada icon tombol di bawah tulisan hour ini. Maka user ingin melakukan pemesanan selama 2 jam. Dan untuk jumlah orangnya, user bisa menentukan dengan mengklik icon plus atau minus di bawah tulisan people. Berarti user ingin melakukan pemesanan pada tanggal 17 Juli 2021 pada jam 10 pagi selama 2 jam dengan total orang sebanyak 5. Nah, setelah mengisikan data secara lengkap, maka sistem akan menampilkan jumlah atau biaya yang perlu dibayarkan oleh user di bawah. Jika user sudah setuju dengan semua data yang diinput di sini, maka user bisa melanjutkan ke halaman pembayaran dengan mengklik tombol Pay. Nah, di sini user bisa melihat informasi-informasi pembayaran yang perlu dilakukan. Mulai dari sum atau biayanya, sum, fee, totalnya yang perlu dibayarkan berapa, dan lain-lain. Tanggal pemesanan juga tertera di sini. Nah, di sini ada tombol back, di mana jika melakukan back, maka user akan kembali ke halaman tanggal, dan user bisa melakukan konfigurasi ulang atau menginputkan data ulang jika dirasa bahwa informasi yang diinputkan itu salah. Saya inputkan kembali data seperti tadi. Nah, di sini pada di halaman pembayaran, user itu bisa memilih metode pembayaran itu antara cash atau tunai, atau juga bisa menggunakan digital payment melalui saldo yang dimiliki pengguna pada aplikasi ini. Nah, di sini kami mengumpamakan bahwa user ingin membayar dengan tunai. Setelah setuju dengan informasi pembayaran, maka user bisa melakukan confirm. Nah, setelah melakukan confirm, maka akan muncul notif payment sukses jika user sudah melakukan pembayaran, seperti itu. Nah, setelah sudah dirasa sudah selesai melakukan transaksi, maka user bisa kembali ke menu home dengan mengklik tombol home. Seperti itu. Maka nanti alurnya adalah setelah melakukan pemesanan, maka pemesanan yang tadi dilakukan oleh user akan masuk ke menu history, kemudian masuk ke on progress seperti ini. Dan jika user sudah selesai melakukan pemesanan, atau pemesanan sudah berjalan dengan sukses dan user puas dengan apa yang dipesan, maka akan masuk ke halaman finish seperti ini. Maka statusnya akan berubah dari on progress menjadi selesai atau finish seperti ini. Oke, baik, demikian penjelasan tentang tata cara menggunakan perwarupa dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.